warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kami dari mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo ingin observasi terkait mata kuliah evaluasi program pendidikan. Nah, di sini Ibu kami akan bertanya tentang program kurikulum Merdeka yang ada di SMA Negeri 2 Limboto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi mahasiswa IAIN Alauddin Gorontalo. Alhamdulillah bersama kami SMA Negeri 2 Limboto untuk penerapan kurikulum Merdeka selama ini yang di kami bahwa kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel dengan anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu lebih kepada kebutuhan mereka. Jadi proses pembelajaran yang dilakukan adalah proses pembelajaran yang menitik beratkan kepada kebutuhan mereka akan pembelajaran, sehingga kontennya lebih optimal. Pembelajaran intrakurikulernya itu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kemudian dalam proses pembelajaran kurikulum Merdeka, kita memang di awal tahun itu lewat guru BK membuat kuesioner untuk memetakan, membuat peta terhadap kemampuan secara kognitif dan skill mereka, untuk memetakan anak-anak itu sejauh mana kemampuan baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya, sehingga akhirnya oleh guru BK terkelompok sesuai dengan kebutuhan itu, sehingga pada kelas masing-masing yang dipetakan itu kami memastikan bahwa itulah kelas yang benar-benar anak-anak itu tersebar dengan baik, dengan merata gitu ya, sehingga dalam proses pembelajaran itu mereka saling membantu. Kemudian yang kedua, di kurikulum Merdeka itu kita lebih fokus terhadap proses pembelajaran kontennya, sehingga anak lebih leluasa dalam proses pembelajaran. Nah, memang di awal-awal pelaksanaan kurikulum Merdeka, kita menyesuaikan program itu dengan penyesuaian bagaimana memenuhi kebutuhan anak. Agak tidak kesulitan, tapi memang kita terus belajar membenahi ini, sehingga sudah masuk tahun ketiga. Alhamdulillah pemenuhan kebutuhan akan pembelajaran pada peserta didik itu makin baik. Saya kira itu. Ya Ibu, berikutnya Ibu, program kurikulum Merdeka yang sudah terlaksana di SMA Negeri 2 Limboto ini apa saja dan kalau kurikulum Merdeka itu semuanya sama programnya sebenarnya. Cuma memang dia titik fokusnya tak ketambahan dengan perbedaan dengan kurikulum 2013 adalah ada namanya P5 ya, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, di pelaksanaan kurikulum di kita P5 ini include di pembelajaran intrakurikuler, sehingga dalam pelaksanaan pada saat pembuatan jadwal kami mencoba membuat jadwal itu memisahkan waktu antara intra dengan P5-nya. Artinya misalnya biologi 3 jam untuk kelas 10. Pembelajaran intra itu 2 jam. 1 jam itu kami ambil di hari Jumat pada jam setelah pembelajaran 3 jam pertama. Sisanya adalah pembelajaran P5 di hari Jumat. Tapi kemudian ada kendala lagi. Kadang-kadang anak-anak ini ketika mereka tahu bahwa pelaksanaan P5 di jam-jam terakhir, banyak mereka tidak masuk. Itu 1 tahun, bukan cuma di hari Jumat ya, tapi di hari-hari tertentu, ada hari Selasa, ada hari Kamis, sama hari Jumat. Kemudian kami robah lagi, dirobah ini tahun, dan alhamdulillah sudah masuk semester genap. Pelaksanaan P5 itu langsung include dalam proses pembelajaran, sehingga Bapak Ibu guru itu secara tidak langsung melakukan proyek itu pada saat setelah proses pembelajaran intranya. Jadi misalnya saya kebetulan pengampu mata pelajaran biologi ya, kelas 10.
Jadi 2 jam pertama saya mengajarkan materi saya tentang biologi. 1 jam kemudian kita ke lapangan atau ke ruang-ruang tertentu untuk memilih P5 yang sudah dipilih oleh sekolah kita. Karena ada 5 P5 ya programnya. Kita memilih salah satu untuk semester ganjil ada 2, semester genapnya 1. Dan kebetulan untuk semester ini kita memilih tradisional konsepnya, sehingga anak-anak itu semua kelas di kelas 10 itu melakukan tarian tradisional Gorontalo. Jadi di 1 jam terakhir semua mata pelajaran. Begitu. Ya. Ibu, baik, yang selanjutnya itu Ibu, apa kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka? Kalau kelebihannya tentu karena anak-anak terpenuhi kebutuhannya sesuai kebutuhan mereka. Jadi mereka bebas memilih apa yang mereka inginkan. Apalagi ketika mereka akan naik kelas 11, untuk mata pelajaran peminatan mereka memilih ya. Jadi diberikan kuesioner untuk memilih mata pelajaran yang mereka sukai. Sehingga kami berupaya memenuhi itu sesuai kebutuhan mereka. Itu satu. Yang kedua, anak tidak terikat dengan konten yang harus terpenuhi oleh guru, tetapi kita guru menyesuaikan kepada apa yang mereka butuhkan. Sehingga kita tidak mengejar materi dalam tanda kutip ya. Kita melihat batas mana kemampuan anak itu sampai di situ. Sehingga tidak ada istilah anak yang tidak tahu apa-apa ya. Walaupun nanti dalam proses pembelajaran itu ada anak yang low, ada yang high. Tapi low itu akan berusaha untuk sama-sama dengan high pada batas waktu tertentu, supaya mereka ketika penentuan kenaikan kelas bisa menyesuaikan dengan fase berikutnya. Kalau kurikulum merdeka kan kita tidak mengenal kelas tapi mengenal fase. Ya. Begitu. Terakhir itu Ibu, menurut Ibu apa yang perlu pemerintah evaluasi kembali terkait dengan implementasi kurikulum? Iya, saya kira mengevaluasi itu semua apa yang ditawarkan pemerintah baik sebenarnya. Cuma memang kita masih kesulitan dalam penerapan P5. Jadi P5 ini beragam di semua sekolah ya. Kami kemarin juga ada berkoordinasi dengan sekolah-sekolah lain dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P5 di sekolah mereka dan dibandingkan dengan sekolah kami. Karena begini, setiap guru itu basic untuk melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu harus belajar juga. Sehingga memang dalam tahapan belajar itulah kemudian kami berusaha untuk bisa menyesuaikan itu. Misalnya kami memilih seperti yang kemarin, kita memilih tarian ya, tradisional. Tapi kemudian ada guru yang, wah saya tidak tahu menari. Tapi memang ada modulnya, kita dipandu oleh modul itu. Sehingga karena kekurangan itulah muncul kelebihan kita sebagai guru sambil sama-sama dengan anak-anak belajar. Saya kira itu. Udah? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas wawancara atau observasi tentang program kurikulum merdeka di SMA Negeri 2 Limbota. Wassalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Nunwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala F. Rahman. Di sini saya akan mengomentari terkait observasi yang dilakukan pada sekolah SMA Negeri 2 Limboto. Baik, yang pertama yaitu menurut kalian apa yang menarik dari program kurikulum merdeka yang ditetapkan di sekolah? Nah, kurikulum yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Limboto ini yaitu lebih fleksibel untuk para siswa, karena kurikulum ini memberikan apa yang menjadi kebutuhan para siswa sehingga pembelajarannya lebih optimal, serta kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa. Selain itu, yang menarik dari kurikulum yang dijalankan oleh SMA Negeri 2 Limboto ini bahwa sekolah membagikan kuesioner yang dibuat oleh guru BK untuk mengetahui kemampuan kognitif dan skill, sehingga sekolah dapat mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan, sehingga proses pembelajaran kurikulum merdeka ini menjadi lebih baik.
Nah, pada pelaksanaan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Limboto ini, sekolah sudah menerapkan program P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pancasila. Oleh karena itu, pada saat program P5 ini dijalankan, sekolah menginclude program P5 ini pada proses pembelajaran, seperti sekolah membuat jadwal dengan memisahkan waktu antara intrakurikuler dengan program P5. Komentar yang kedua, menurut analisis kalian, apa saja kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam menetapkan kurikulum Merdeka di sekolah? Dalam penerapan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Limboto ini memiliki kendala. Salah satunya seperti banyak siswa yang tidak masuk karena pelaksanaan program P5 ini dijalankan pada hari tertentu sehingga tidak efektif. Untuk itu, program P5 ini dijalankan setelah proses pembelajaran intrakurikuler, misalnya pada saat 2 jam setelah para siswa belajar sesuai dengan mata pelajaran, kemudian 1 jamnya akan digunakan dalam program P5 agar seluruh siswa dapat mengikuti program P5 yang sudah dipilih oleh sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati Eskumai. Di sini saya akan memberikan sedikit komentar dari hasil wawancara yang dilakukan di SMA 2 Limboto, yaitu apa yang perlu pihak sekolah pahami dan perhatikan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah. Nah, pihak sekolah itu sangat memperhatikan batas kemampuan siswa, sehingga pada kelas masing-masing guru memperhatikan atau benar-benar memperhatikan anak-anak itu dengan baik atau dengan merata, sehingga dalam proses belajar mereka sangat baik. Maksudnya guru-guru di SMA 2 itu tidak terlalu memilih mana siswa yang bisa atau mana siswa yang tidak bisa melakukan program kurikulum tersebut. Mereka melakukan siswa itu dengan sama ratanya, sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Yang kedua itu komentar dari apa yang perlu pemerintah pusat evaluasi terkait dengan program kurikulum Merdeka di sekolah. Semua yang ditawarkan pemerintah itu sangat baik menurut pihak sekolah SMA 2 Limboto. Hanya saja pihak sekolah itu merasakan kesulitan termasuk dengan program P5. Jadi program P5 ini diajarkan terlebih dahulu sehingga dalam tahapan pembelajaran seperti tarian, guru-guru berusaha bisa menyesuaikan program itu. Seperti ada guru-guru yang tidak bisa, mereka melakukan tarian. Jadi guru-guru itu walaupun sudah ada modul dari pemerintah, mereka tetap merasakan kesulitan. Tetapi itu tidak membatasi proses pembelajaran mereka. Mereka tetap semangat untuk bisa melakukan berbagai macam tarian. Mereka berusaha jadi yang terbaik.